Siapa di sini yang pernah membeli suatu barang bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat mampu untuk memilikinya? Kalau pernah, mungkin ini video yang tepat untuk kalian. Sebelum itu, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wardi Wisesa dengan NIM akhir 020, mahasiswa program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Udayana. Fenomena sederhana tadi ternyata menjadi salah satu gambaran yang diangkat dalam film bergenre drama komedi, yakni Film Orang Kaya Baru, yang disutradarai oleh Odi Siharahap, karya tahun 2019, dengan penulis naskahnya yakni Joko Anwar, yang dimana dalam film ini juga bekerja sama dengan Screenplay Films dan Legacy Pictures dan memiliki durasi sekitar 96 menit. Film ini memperlihatkan bagaimana perubahan status ekonomi secara drastis dapat mengubah cara seseorang, bahkan keluarga, dalam mengkonsumsi barang. Konsumsi tidak lagi semata-mata didorong oleh kebutuhan, tetapi juga keinginan untuk memperoleh pengakuan, membangun identitas, dan menunjukkan status sosial di masyarakat. Beberapa pemeran dalam film ini yaitu Lukman Sardi sebagai bapak, Cut Mini sebagai ibu, Derby Romero sebagai duta, Ralin Shah sebagai Tika, Fatih Unru sebagai Dodi, Reval Hadi sebagai Banyu. Secara singkat, film ini menceritakan sebuah keluarga sederhana yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Setelah sang ayah meninggal dunia, mereka baru mengetahui bahwasanya ayah mereka sebenarnya adalah seorang miliarder yang selama ini menyembunyikan kekayaannya. Warisan dalam jumlah yang sangat besar tersebut kemudian mengubah kehidupan keluarga ini secara drastis. Mereka mulai membeli berbagai barang mewah, rumah, kendaraan, pakaian bermerek, hingga yang terakhir mengubah gaya hidup mereka secara keseluruhan. Perubahan tersebut kemudian menjadi titik awal munculnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif sendiri pernah dikaji oleh seorang sosiolog Perancis bernama Jean Baudrillard. Ia menjelaskan secara mendalam melalui bukunya The Consumerism Society yang diterbitkan pada tahun 1981. Menurut Baudrillard, pada masyarakat postmodern, orientasi konsumsi telah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya seseorang mengkonsumsi barang karena nilai gunanya atau use value, namun kini konsumsi lebih berorientasi pada nilai tanda atau sign value. Artinya, barang tidak lagi dipandang semata-mata berdasarkan nilai guna dan nilai manfaatnya, melainkan juga berdasarkan makna simbolik yang melekat pada barang tersebut. Barang menjadi media untuk merepresentasikan gaya hidup, status sosial, prestis, bahkan identitas seseorang. Ada 3 konsep utama yang dijelaskan oleh Baudrillard. Yang pertama yaitu konsumsi simbol, di mana kondisi ketika seseorang membeli suatu barang bukan karena benar-benar membutuhkannya, melainkan karena simbol dan makna sosial yang melekat pada barang tersebut. Kemudian yang kedua, simulakra atau simulakrum, yang dimana yaitu keadaan ketika citra, simbol, atau representasi mulai menggantikan realitas yang sebenarnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu hiperrealitas, yaitu kondisi ketika batas antara realitas dan representasi semakin kabur, sehingga masyarakat lebih mempercayai citra yang dibangun daripada kenyataan itu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana konsep tersebut direpresentasikan dalam film, saya menggunakan analisis framing model Pandan-Kosiki, di mana Pandan-Kosiki menjelaskan ada 4 struktur analisis. Yang pertama yaitu sintaksis, yang kedua itu skrip, yang ketiga itu tematik, dan yang keempat itu ada retoris. Alur cerita, dialog, pemilihan bahasa, hingga simbol-simbol visual yang ditampilkan adalah cara untuk mengungkap bagaimana film membingkai budaya konsumerisme. Lalu, apa yang dimaksud dengan keempat struktur itu tadi?
Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, yaitu struktur sintaksis. Pada tahap ini, analisis berfokus pada bagaimana film menyusun sebuah peristiwa, mulai dari judul, latar belakang, tokoh yang ditampilkan, hingga bagaimana keseluruhan alur disusun untuk membangun makna tertentu pada penonton. Yang kedua, yaitu skrip. Tahap ini melihat bagaimana sebuah peristiwa diceritakan melalui unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Analisis dilakukan terhadap alur cerita, konflik, narasi, serta adegan-adegan yang membentuk jalan cerita film. Kemudian yang ketiga, yaitu ada struktur tematik. Struktur ini berfokus pada pesan utama yang ingin disampaikan dalam film. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana hubungan antar adegan, dialog, serta susunan kalimat untuk membentuk suatu tema yang utuh. Dan yang terakhir adalah struktur retoris. Pada tahap ini, analisis melihat bagaimana film memperkuat makna melalui kata, dialog, simbol, visual, maupun metafora yang digunakan, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu menjadi lebih kuat di mata penonton. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa pada struktur sintaksis, film ini membangun cerita secara bertahap, dimulai dari terungkapnya identitas sang ayah sebagai miliarder, hingga perubahan gaya hidup keluarga setelah memperoleh warisan. Perubahan status ekonomi tersebut tidak hanya mengubah kondisi finansial para tokoh, tetapi juga mengubah cara mereka memaknai komoditas. Barang tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan sebagai simbol prestis, identitas, dan juga pengakuan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu pada struktur skrip. Tingkah laku para tokoh memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat dalam setiap adegan yang memperlihatkan bahwa meningkatnya aktivitas konsumsi merupakan konsekuensi dari status ekonomi baru. Setiap keputusan konsumsi menjadi bagian dari proses pembentukan identitas sosial melalui kepemilikan berbagai komoditas. Selanjutnya, pada struktur tematik, film ini menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas konsumsi seperti memilih ruang VIP, membeli pakaian bermerek, rumah mewah, kendaraan, hingga berbagai komoditas lainnya. Keseluruhan adegan tersebut membentuk satu gagasan besar bahwa orientasi konsumsi telah bergeser. Kemudian, penguatan makna tersebut juga terlihat pada struktur yang keempat, yakni struktur retoris. Film menggunakan berbagai diksi seperti VIP, yang paling mahal, dan 3 sekaligus, serta simbol-simbol visual berupa restoran mewah, rumah, kendaraan, dan pakaian bermerek. Seluruh elemen tersebut memperkuat makna bahwa kemewahan diposisikan sebagai representasi keberhasilan, prestis, dan juga pengakuan sosial. Jika dianalisis menggunakan perspektif genre thriller, temuan ini menunjukkan bahwa komoditas dalam film Orang Kaya Baru tidak lagi dimaknai berdasarkan nilai gunanya atau use value, melainkan berdasarkan nilai tandanya atau sign value. Dengan kata lain, yang dikonsumsi bukan hanya bergayanya, tetapi juga simbol, citra, dan makna sosial yang melekat pada barang tersebut. Inilah yang kemudian menjadi representasi budaya konsumerisme dalam film Orang Kaya Baru. Jadi, apakah kita termasuk masyarakat konsumerisme ini? Membeli suatu barang tanpa benar-benar membutuhkannya? Atau kita sedang membeli simbol, citra, dan pengakuan yang melekat pada barang tersebut? Mungkin disitulah letak kritik yang ingin disampaikan film Orang Kaya Baru. Saya Wordi Wisesa, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga hasil video ini dapat menambah wawasan kita mengenai budaya konsumerisme dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.